zaman sekarang kayaknya mayoritas orang udah pada punya HP deh di genggaman mereka masing-masing, dan bagi beberapa orang udah dijadikan sebagai kebutuhan primer. Tapi apa ya yang bikin teknologi ini bisa diterima dengan cepat dan diadopsi dengan cepat oleh masyarakat? Apa sih yang membuat benda atau objek seperti smartphone itu terasa pas gitu? Dan siapa atau apa yang pertama kali benar-benar mendesain atau mendobrak pintu desain ini? Mari kita bahas. Halo, hai, perkenalkan nama saya Rasa Sejati Ahmad Darja dari Desain Komunikasi Visual 2024 di akhir 04. Jadi mari kita mulai dengan This is the iPhone 16. This is the iPhone. iPhone pertama kali dirilis pada tahun 2007. Bukan hanya sekedar sebagai smartphone, melainkan sebagai objek yang secara sadar dirancang untuk berbeda secara bentuk dan cara berinteraksi. Dibandingkan dengan HP lainnya pada masa tersebut, desain iPhone ini terlihat lebih sederhana dan lebih simpel. Tidak ada keyboard fisik yang terlihat seperti Nokia atau BlackBerry, melainkan semuanya diatur atau diakses melalui layar. Pilihan ini yang menurutku terbilang intuitif dan mudah dipahami oleh banyak orang, seperti gestur zoom out, kita menjepit, dan kebalikannya untuk zoom in. Semua ini terasa seperti keputusan yang sadar dan keputusan yang mengarah pada satu tujuan, yaitu kejelasan atau clarity. Dan disinilah desainnya berubah menjadi subjek estetika, tidak hanya sekedar teknologi. I think there is a profound and enduring beauty in simplicity, in clarity, in efficiency. Dirancang oleh tim desain Apple yang dipimpin oleh Jony Ive, iPhone bukan hanya sekedar teknologi, namun juga pemahaman mendalam terhadap cara manusia berinteraksi dengan suatu objek. Steve Jobs pernah berkata, "Design is not what it just looks like and feels like. Design is how it works." Dalam iPhone generasi pertama, desain tidak hanya sebagai dekorasi, melainkan juga agar teknologi dapat dimengerti secara natural oleh manusia. Itulah esensi estetika terapan, keindahan yang hadir melalui pengalaman yang nyata, bukan hanya bentuk visual. Ini mirip dengan gagasan Aristoteles bahwa suatu objek mencapai keindahannya ketika objek tersebut menjalankan tujuannya dengan efisien. Itulah yang membuatnya baik atau sekaligus indah atau estetis. Jika kita kembali jauh ke masa estetika klasik, Plato melihat keindahan sebagai sesuatu yang mendekati idealis atau bentuk ideal. Nah, di sini iPhone agak mirip ya, dengan desainnya yang sederhana dan intuitif, seakan mencoba mencapai bentuk ideal dari sebuah alat komunikasi atau handphone dalam waktu itu. Dan sudah terlihat jelas juga pada ketika diumumkan oleh Steve Jobs memperlihatkan grafis yang menunjukkan grafis yang seperti alignment chart ya, membandingkan HP lainnya pada masa itu dengan iPhone. Dan iPhone ditunjukkan sebagai HP yang terlihat ideal. Misalkan Steve Jobs ini ingin memberikan pesan, sebuah statement atau pernyataan filosofis desain bahwa alat itu bisa canggih tanpa harus rumit, dan bisa mudah tanpa harus bodoh gitu. Sementara itu, Immanuel Kant dalam Critique of Judgment menyebut bahwa keindahan sejati itu muncul ketika sebuah objek itu memberikan kepuasan bebas tanpa syarat dan tidak terikat oleh kepentingan atau sebuah fungsi atau order lah. Tapi menariknya di sini desain iPhone itu membuktikan bahwa kepuasan estetis bisa hadir berdampingan dengan utilitas atau utility lah. Dalam hal ini, secara tidak langsung desain iPhone itu
dapat berhasil mengaburkan garis atau batas antara apresiasi estetika murni dan juga puasan karena fungsi. Dan ini diperkuat lagi oleh statement atau pendekatannya Paul Hackett bahwa pengalaman estetis itu terdapat ada 4 unsur, yaitu novelty, kebaruan, dan juga harmoni, keselarasan, dan simplicity, simple, dan juga meaningfulness. Di sini keempatnya itu masuk dalam iPhone ya, generasi pertama. Menjadikan iPhone itu bukan hanya alat, namun juga bisa menjadi pengalaman estetis. Nah, bagaimana bisa iPhone itu masuk ke 4 unsur yang disebutkan Paul Hackett tadi? Oke, satu novelty, kebaruan. Di sini iPhone menawarkan sesuatu yang baru ya, atau menawarkan inovasi yang baru, yang dimana dibandingkan HPP atau market pada tahun 2007 itu, iPhone menggunakan layar sentuh bagi beberapa orang, bagi banyak orang pada masa itu. Device ini tuh tidak harus dibelajari dulu karena beberapa gesturnya itu sudah dipahami dan uh, masuk ke logika gitu. Tidak seperti handphone pada masanya yang kita harus belajar dulu ngetik di keyboardnya gimana. Dan ya, iPhone menawarkan sesuatu yang baru namun familiar. Yang kedua, harmoni, keselarasan. Di sini iPhone desainnya dari body fisiknya dan dari UI itu secara keseluruhan selaras dan konsisten, mulai dari UI dan gestur dan juga bentuk fisiknya. Dari secara keseluruhan dia selaras atau konsisten. Jadi pengalaman bagi banyak user atau pengalaman dari banyak pengguna itu tidak terputus, tidak terasa disconnected lah intinya, antara yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Yang ketiga itu simplicity atau kesederhanaan. Di sini udah jelas banget iPhone desainnya pada tahun itu lebih simple atau lebih sederhana daripada handphone yang lain, namun tidak mengsacrifice fungsionalitasnya, malah menambahkan fungsionalitas dan menambahkan offer something new lah itu. Dan juga fits sama kata-kata less is more dalam estetika modern ya, dan bahkan bisa dikaitkan dengan Aristoteles bahwa keindahan itu muncul saat fungsi bertemu dengan presisi. Ya, langsung aja kita keempat atau meaningfulness, yaitu makna. Di sini menurutku iPhone itu bisa menjadi simbol transisi antara desain yang lama yang dengan fisik menjadi desain yang baru dengan user interface secara layar ya, di screen atau di layar. Di sini mereka membuka banyak peluang desain, akhirnya melahirkan banyak handphone termasuk Android dan handphone Android yang lain. Itu semua mengikuti tren dan menambahkan rasanya masing-masing lah. Di sini makanya aku hitung iPhone sebagai simbol transisi antara handphone yang lama dan handphone yang baru. Jadi smartphone lah, the real smartphone yang asli. Jadi termasuk pengaruhnya dari iPhone itu kerasa banget, mulai dari udah laris dan juga berpengaruh pada dunia desain juga, dari dunia cara mendesain handphone dan lain, cara mendesain UI dan UX yang lebih intuitif. Banyak handphone yang mengikuti atau banyak pasar yang mengikuti tren UI UX yang bagus dan pengalaman yang menyeluruh, bukan hanya tampilan aja, tapi juga dari UI UX-nya dipikirkan. Di sini melahirkan banyak kompetisi dan juga banyak inovasi dari situ. Apple memicu tren global dalam menyatukan form dan fungsi sebagai ekspresi estetika yang utuh. Nah, kenapa sih si iPhone ini penting gitu dalam kutip secara estetis? Karena kalau menurutku si iPhone ini mewujudkan fungsi yang terasa indah dan keindahan yang berguna gitu. Bukan hanya kebetulan, namun ini tuh terpikirkan, melainkan hasil dari desain yang menyatukan teknologi, estetika klasik, simetris, dan keselarasan, dan juga prinsip modern atau prinsip terapan modern ya, secara intuitif dan manusiawi dan juga signifikan. iPhone juga menjadi pembuktian bahwa objek keseharian itu menjadi
bisa jadi karya estetis selama ia memberikan pengalaman yang emosional, efisien, dan bermakna. Ini selaras dengan kata-katanya siapa ya? Donald Norman soal desain emosional, bahwa kenyamanan atau keterlibatan, dan bahkan kesenangan adalah bagian dari estetika karena masuk dalam emosional journey-nya, dan juga hal itu efisien dan juga bermakna. Nah, di sini ada pertanyaan nih, apakah si iPhone itu masuk ke dalam golongan utility, ke fungsinya, lebih fokus ke fungsinya atau ke significance? Kalau menurutku keduanya. Kenapa? Kenapa tidak? Secara nilai utility si iPhone ini desainnya tinggi ya, memudahi navigasi dari handphone ya, dari keyboard yang susah dipencet dengan kecil-kecil, dia mengubah cara kita navigasi UI UX-nya dengan sentuhan layar. Dan juga nilai significance-nya aja itu dalam iPhone udah menjadi lambang, kalau menurutku tadi udah jadi simbol transisi atau lambang perubahan zaman. Simbol interaksi manusia dan juga teknologi yang menyatu. Kalau kita pakai kacamatanya Plato sebentar nih, bentuk idealnya itu terletak pada harmoni yang mendekati sempurna antara fungsi dan bentuk, atau form and function. Kalau pakai pandangannya Aristotle, desainnya itu mencapai tujuan dengan efisien dan menyenangkan. Nah, iPhone dalam estetika terapan itu menjawab kebutuhan yang praktis gitu, tetapi juga membangkitkan afeksi dalam penghayatan estetis. Jadi menurutku iPhone di sini sudah mencentang segala box yang ada ya. Di sini kita udah melihat ya bahwa iPhone generasi pertama itu menjadi titik balik atau flashback dalam sejarah estetika dan juga teknologi. Ya nggak hanya menawarkan teknologi baru, namun juga mendefinisikan bagaimana desain itu bisa lebih, atau desain itu bisa lebih walaupun bisa kurang gitu, less is more. Dan juga memengaruhi hidup kita secara nggak hanya dari kemewahan aja ya udah jelas iPhone itu mewah, nggak hanya dari nilai kemewahan aja, tapi juga dari sisi kejelasannya aja, yang banyak penjelasan di awal tadi. Kalau menurutku tujuan iPhone itu menemukan kejelasan dalam dunia desain pada masa itu ya, karena pada masa itu masih belum jelas dan belum nyaman digunakan, smartphone susah digunakan, dan akhirnya datanglah iPhone ini untuk menjelaskan atau meluruskan jalannya UI UX ini kemana untuk berikutnya. Nah, aku nggak tahu ya kalau kalian itu setuju atau tidak. Itu semua subjektif dan selera orang-orang ya. Tapi dari sisi estetika, iPhone pertama itu menurutku adalah desain yang berhasil berkomunikasi dengan indera kita dan juga pikiran manusia. Sebenarnya itu aja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata-kata atau salah quote, sumber-sumber yang salah atau itu mohon dikoreksi. Saya akan terima dan saya akan evaluasi diri sendiri. Sepertinya itu saja untuk essay video kali ini atau episode martabak kali ini. Nama saya Rasya Jadi Amat Raja. Terima kasih teman-teman.